Bisa ini record ya sih? Record kan? Oke, started. Udah record. Soalnya di aku jaringannya putus-putus. Mukanya Ashifa nggak kelihatan. Ini udah Oke. record kan berarti? Udah. Nanti dipotong deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan yang terhormat Ibu Nora Amelda sebagai dosen pengampu mata kuliah investasi dan portofolio. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan analisis fundamental kami terhadap sektor pertambangan. Analisis ini akan mencakup 3 komponen utama yaitu analisis makroekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan dari perusahaan yang sudah kami pilih. Hasil dari analisis ini bertujuan untuk menilai bagaimana prospek perusahaan di masa depan dalam konteks sektor pertambangan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosa Indira, dan bagi anggota saya yang lain silahkan. Saya Lutfiah Putri. Saya Saifa Violisa. Saya Syifa Kartika Jati. Baik, selanjutnya mengapa sektor pertambangan? Sektor pertambangan itu punya peran yang penting dalam perekonomian Indonesia sebagai salah satu penyumbang terbesar di PDB nasional. Subsektor batubara terlebihnya adalah salah satu komoditas utama Indonesia dan menjadi andalan ekspor ke negara-negara seperti Cina dan India. Indonesia sendiri adalah salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia dengan produksi hampir sekitar 775 ton di tahun 2023, meningkat dari 687 juta ton di tahun 2022. Meski begitu, sektor pertambangan ini memiliki beberapa tantangan karena munculnya sumber energi terbarukan dan negara-negara maju seperti di daerah Eropa sudah mulai mengadopsi transisi energi berkelanjutan ini. Baik, berikut untuk analisis makroekonomi. Yang pertama dari variabel PDB atau produk domestik bruto. Kondisi di Indonesia, PDB untuk sektor pertambangan tumbuh sekitar 3,8% di tahun 2023. Dan sektor pertambangan ini berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Nah, pertumbuhan yang positif ini di sektor pertambangan menunjukkan kalau sektor pertambangan punya kontribusi yang cukup stabil terhadap perekonomian nasional. Kemudian tingkat inflasi. Kondisi di Indonesia, inflasi turun di tahun 2022 yang sebelumnya 5,51% menjadi 2,61% di tahun 2023. Nah, inflasi ini mempengaruhi daya beli dan biaya operasional di sektor pertambangan. Meningkatnya inflasi itu sendiri dapat menjadi sinyal negatif bagi pemodal di pasar modal karena tingkat inflasi yang tinggi itu bisa meningkatkan biaya operasional, termasuk bahan bakar, tenaga kerja, dan peralatan. Kemudian yang ketiga ada tingkat suku bunga. Kondisi di Indonesia BI rate meningkat ke 6% di tahun 2023. Pada sektor pertambangan sendiri, tingkat suku bunga itu berpengaruh pada biaya pinjaman dan investasi. Tingkat suku bunga yang terus meningkat itu juga akan membuat investor mengalihkan dananya ke aset yang risikonya lebih rendah. Selain itu juga jika suku bunga mengalami penurunan, biaya permintaan energi itu juga akan semakin meningkat. Jadi kalau tingkat suku bunganya naik, investor akan mengalihkan dananya dari sektor pertambangan, sedangkan jika tingkat suku bunga turun, permintaan akan sektor energi itu akan semakin tinggi. Berikutnya untuk nilai tukar. Oke.
Selanjutnya, variabel nilai tukar kurs rupiah. Di Indonesia, rupiah melemah ke 15.950 per USD pada tahun 2024, yang mana depresiasi rupiah itu meningkatkan pendapatan ekspor di sektor pertambangan dalam mata uang lokal, tetapi juga dapat meningkatkan biaya impor, peralatan, dan bahan bakar. Variabel yang berikutnya adalah anggaran defisit. Defisit APBN di Indonesia turun menjadi 1,65% dari PDB di tahun 2023, yang mana penurunan defisit anggaran tersebut menunjukkan perbaikan fiskal yang mana untuk meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi dapat memberikan dampak positif bagi sektor-sektor pertambangan. Yang terakhir yaitu variabel investasi swasta, yang mana investasi sektor pertambangan di Indonesia meningkat 131% menjadi 7,46 USD miliar pada tahun 2023, yang mana peningkatan investasi swasta sendiri tersebut menunjukkan optimisme terhadap prospek sektor-sektor pertambangan meskipun tantangan tersebut seperti regulasi lingkungan dan fluktuasi harga komoditas tetap ada. Next. Baik, dalam sektor pertambangan ini ada beberapa subsektor seperti batu bara, emas, mineral, dan gas. Pada analisis fundamental ini kami mengambil 3 subsektor, yaitu batu bara, emas, dan juga gas. Berikut adalah masuk ke analisis industri. Yang pertama, dari Adaro sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di sektor batu bara. Dalam analisis industri, kami menggunakan analisis 5-Porter Force. Di sini, melalui analisis ini, kita bisa melihat bahwa ancaman pendatang baru di sektor pertambangan batu bara itu relatif lebih rendah karena modal yang dibutuhkan cukup besar dan regulasi yang harus dihadapi juga cukup ketat. Daya tawar pembeli di satu sisi, daya tawar pembeli atau bargaining power of customer cukup tinggi, terutama negara seperti Cina dan India adalah pasar utama bagi ekspor Indonesia. Kemudian ancaman substitusi dari energi terbarukan itu bisa meningkat dalam jangka waktu panjang seperti tenaga surya atau angin, tapi batu bara tetap menjadi sumber energi utama di banyak negara berkembang. Persaingan di industri ini cukup ketat, cukup tinggi, terutama untuk pemain global seperti Australia dan Rusia. Meski begitu, Adaro sebagai salah satu produsen terbesar kedua di Indonesia di bidang batu bara punya posisi kuat di pasar ini karena biaya produksinya dia relatif lebih rendah dan infrastrukturnya lebih mumpuni. Kemudian untuk analisis SWOT dari perusahaan Adaro, kita bisa melihat melalui kekuatan sektor ini, yaitu sumber daya yang melimpah dan biaya produksi yang rendah. Didukung dari kebijakan pemerintah juga, karena regulasi sangat berperan penting dalam ekspor batu bara. Tapi namun ada kelemahan seperti ketergantungan pada pasar ekspor ke negara tertentu, sehingga membuat sektor ini rentan terhadap perubahan kebijakan negara seperti mitra dagang. Kemudian opportunity atau peluang paling besar adalah permintaan yang stabil dari negara berkembang. Juga ada potensi diversifikasi ke energi terbarukan. Tapi namun ada ancaman seperti regulasi global karena mulai ada perubahan seperti emisi karbon dan transisi ke energi bersih yang otomatis menjadi tantangan besar yang perlu diantisipasi perusahaan seperti Adaro di batu bara. Selanjutnya ada PT Aneka Tambang atau Antam. Di sini sebagai industri penambangan dan eksplorasi dari sumber daya mineral. Di Porter 5 Force sendiri, Rivali in Industry, Antam beroperasi di industri penambangan dan mineral yang memiliki persaingan dengan perusahaan besar lainnya. Persaingan ini dinilai moderat karena setiap perusahaan memiliki spesialisasi pada jenis komoditasnya tertentu, yaitu seperti emas, nikel, dan bauksit. Selanjutnya ada risk of new entrants. Industri penambangan ini membutuhkan investasi modal yang sangat tinggi, teknologi canggih, serta perizinan dari pemerintah yang menjadikan hambatan besar bagi pendatang baru. Selanjutnya ada trade of substitutes of products or service.
Produk utama Antam seperti emas, nikel, dan bauksit merupakan komoditas yang tidak mudah digantikan karena sifatnya yang unik dan banyak digunakan dalam berbagai industri. Selanjutnya ada bargaining power of customers. Antam memiliki beberapa pelanggan besar dan konsumen internasional. Selanjutnya ada bargaining power of suppliers. Antam bekerja sama dengan pemasok besar untuk bahan penunjang seperti energi dan peralatan tambang. Aneka tambang ini memiliki SWOT, yaitu yang pertama ada strength atau kekuatan, cadangan mineral yang besar dan posisi pasar yang kuat dalam nikel. Lalu diversifikasi produk yang baik dan integrasi vertikal dan efisien. Selanjutnya ada kelemahan, yaitu ketergantungan pada pasokan emas dari luar perusahaan dan penurunan produksi emas dalam beberapa tahun terakhir. Untuk peluangnya sendiri, pertumbuhan permintaan global untuk kendaraan listrik memberikan peluang baru bagi Antam untuk diversifikasi bisnis dan meningkatkan pendapatan, serta dukungan pemerintah terhadap industri pertambangan. Ada ancamannya juga yaitu fluktuasi harga komoditas global dan persaingan yang ketat di pasar nikel dan emas dapat mempengaruhi profitabilitas Antam. Next. Berikutnya ada PT Merdeka Copper Gold. Di sini menggunakan 5 faktor, yang mana yang pertama trade of new entrants, yang mana itu tingkat tekanannya low. Industri tambang emas memerlukan investasi besar untuk eksplorasi, pembangunan infrastruktur, dan pengolahan mineral, serta menghadapi peraturan yang ketat seperti izin lingkungan dan regulasi pemerintah. Kemudian yang kedua ada bargaining power of customer, yang mana tingkatan tekanannya itu low juga. Analisisnya, komoditas emas dan tembaga memiliki pasar global yang luas dengan permintaan tinggi, khususnya dari sektor investasi dan industri elektronik, karena harga emas ditentukan oleh harga pasar internasional dan pelanggan memiliki pengaruh kecil dalam menentukan harga tersebut. Yang ketiga ada bargaining power of supplier, yang mana tingkatan tekanannya medium. Di sini pemasok alat berat, bahan kimia, dan energi memiliki peran penting dalam rantai pasok industri pertambangan, yang mana perusahaan MDKA dapat mengurangi resiko ketergantungan dengan menjalin kemitraannya bersama pemasok besar seperti penyedia alat berat dan penyedia energi lokal. Yang keempat ada trade of substitutes of product or service, yang mana tingkatan tekanannya yaitu low, di mana dalam sektor industri emas dapat tetap menjadi bahan utama yang tidak mudah tergantikan oleh bahan lain, sehingga ancaman dari produk pengganti sendiri itu relatif kecil. Yang terakhir ada rivalry in industry, yang mana tingkatannya medium to high. Itu industri pertambangan emas sendiri di Indonesia seperti MDKA sangat kompetitif dengan keberadaan kompetitor besar seperti PT Freeport Indonesia dan perusahaan multinasional. Akan tetapi MDKA atau PT Merdeka Copper Gold tersebut berhasil memberikan perbedaan melalui diversifikasi mineral dan operasional yang berkelanjutan untuk memperkuat posisinya di pasar global. Next. Kemudian di sini ada SWOT dari PT Merdeka Gold, yang mana strength-nya kaya akan cadangan mineral, kemudian yang kedua diversifikasi produk, yang ketiga menggunakan teknologi yang modern untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pengelolaan biaya. Dan yang kedua ada weakness itu kelemahannya, yang mana perusahaan ini ketergantungan pada harga komoditas global dan keterbatasan infrastruktur, serta memiliki banyak resiko terhadap lingkungan. Yang ketiga ada opportunities, yaitu peluang, yang mana di perusahaan Merdeka Copper Gold ini dengan meningkatkan permintaan global untuk nikel dan tembaganya dalam industri baterai dan kendaraan listrik, perusahaan memiliki peluang untuk memperluas pasarnya. Yang kedua, dukungan dari pemerintah Indonesia terhadap hilirisasi mineral sendiri untuk membuka peluang investasi baru dan peningkatan nilai tambah produk-produk tambang. Yang ketiga, perusahaan dapat memperluas jangkauan ekspor ke negara-negara yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap mineral hijaunya. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Ancamannya ada 3. Yang pertama adanya fluktuasi harga komoditas, yang mana harga emas, tembaga,
dan nikel yang tidak stabil dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan secara signifikan. Yang kedua, persaingan dalam industri yang mana kompetitornya akan lebih banyak. Dan yang terakhir, regulasi yang ketat dari pemerintah. Next. Ada 5 faktor yang dianalisis dari PT Indika Energi. Yang pertama, threats of new entrants, tingkatan tekanannya yaitu low. Industri energi, khususnya batubara, memerlukan modal yang besar dan akses terhadap sumber daya serta teknologi. Hambatan masuk diperkuat oleh peraturan ketat dan lisensi. Lalu yang kedua ada bargaining power of customer. Tingkat tekanannya yaitu medium. Pembeli besar seperti negara-negara Asia memiliki daya tawar signifikan karena ketergantungan pada impor batubara. Namun, INDY memiliki kekuatan dalam diversifikasi portofolio. Lalu yang ketiga ada bargaining power of supplier. Tingkat tekanannya yaitu medium. Biaya bahan baku seperti alat berat dapat mempengaruhi operasional. Namun skala besar, INDY memberikan daya tawar yang cukup. Lalu yang keempat ada threats of substitutes of product or service. Tingkat tekanannya yaitu high. Pergeseran ke energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin menjadi ancaman utama. INDY mencoba merespon dengan diversifikasi bisnis ke sektor energi baru. Lalu yang terakhir ada industry rivaling. Tingkat tekanannya high. Persaingan antar pemain besar global seperti Australia dan Rusia, dan domestik cukup ketat, terutama di tengah fluktuasi harga batubara yang global. Next. SWOT dari PT Indika Energi. Yang pertama ada kekuatannya atau strength. Yang pertama, dominasi di pasar domestik dan regional. Lalu yang kedua, jaringan distribusi yang kuat. Dan yang ketiga, kemampuan diversifikasi ke sektor energi terbarukan dan bisnis non-batubara. Lalu kelemahannya, yaitu pertama, penurunan volume dan harga jual batubara yang berdampak pada pendapatan perusahaan. Lalu yang kedua, ketergantungan historis pada pendapatan berbasis batubara. Opportunities-nya, yang pertama ada ekspansi ke energi hijau melalui investasi pada pembangkit listrik tenaga surya dan kendaraan listrik. Lalu yang kedua, peningkatan investasi di sektor digital untuk mendukung transformasi bisnis. Lalu yang ketiga, peluang penguatan posisi di pasar energi terbarukan di Asia Tenggara. Lalu yang terakhir ada threats. Yang pertama ada regulasi ketat terkait lingkungan yang meningkatkan biaya kepatuhan. Lalu yang kedua, kebijakan global untuk transisi energi yang dapat menurunkan permintaan batubara. Lalu yang terakhir ada fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi biaya impor dan investasi teknologi. Next. Selanjutnya untuk perusahaan energi mega persada, Fortress 5 forces-nya adalah yang pertama, bargaining power of supplies, di mana PT EMP ini mengandalkan pemasok layanan khusus seperti jasa pengeboran dan penyedia peralatan yang memiliki daya tawar yang tinggi. Tingkat tekanan dari bargaining power of supplies ini merupakan tinggi. Selanjutnya ada threat of new entrants, di mana tingginya kebutuhan investasi awal untuk eksplorasi dan produk minyak dan gas bumi menjadi penghalang signifikan bagi pendatang baru. Tingkat tekanannya adalah rendah. Lalu bargaining power of customer, di mana pembeli minyak dan gas bumi biasanya adalah perusahaan besar atau pemerintah yang memiliki daya tawar yang tinggi. Lalu harga minyak dan gas ditentukan oleh pasar global, sehingga pembeli memiliki opsi lain. Tingkat tekanannya sedang ke tinggi. Selanjutnya ada threat of substitutes of product or service, di mana transisi global ke energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan listrik menjadi ancaman besar bagi minyak dan gas bumi. Serta terdapat perubahan preferensi konsumen terhadap energi ramah lingkungan. Tingkat tekanannya sedang. Yang terakhir adalah rivalry in industry, di mana persaingan ketat di antara perusahaan energi lokal maupun internasional,
serta harga minyak dan gas yang fluktuatif memperburuk intensitas persaingan. Tingkat tekanannya tinggi. Boleh di next. Selanjutnya ada analisis SWOT dari perusahaan energi mega persada. Yang pertama ada di Strength, pengalaman panjang dalam eksplorasi dan produksi minyak serta gas bumi. Selanjutnya ada aset strategis, mereka memiliki 11 blok migas. Lalu ada adopsi teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi operasi dan meminimalkan dampak lingkungan. Di weakness-nya, PT ini ketergantungan terhadap sumber daya alam, lalu perubahan harga minyak dan gas di pasar global, ketatnya peraturan pemerintah terkait lingkungan dan izin operasi, dan ketergantungan teknologi pihak ketiga. Selanjutnya ada opportunity di mana kebutuhan permintaan energi yang meningkat, lalu ada terdapat potensi eksplorasi baru, transisi energi terbarukan, dan kemitraan dengan pemerintah dan perusahaan global. Yang terakhir, threats, di mana perusahaan ini memiliki persaingan yang ketat, perubahan kebijakan, tekanan lingkungan dan sosial, dan juga fluktuasi ekonomi global. Baik, sekarang kita akan masuk ke analisis perusahaan dari setiap perusahaan subsektor yang sudah kita pilih. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perusahaan Adaro Energi Indonesia Tbk, atau perusahaan yang bergerak di subsektor batubara. Di sini Adaro sudah IPO di tahun 2008 dengan kode saham ADRO. Perusahaan ini fokus di tambang batu bara dengan produk unggulan mereka yaitu batu bara yang rendah polutan dengan merek dagang Envirocoal. Perusahaan ini punya 3 struktur anak perusahaan yang terdiversifikasi. Yang pertama ada Adaro Energi, Adaro Mineral, dan Adaro Power. Dilihat dari analisis laporan keuangan Adaro untuk tahun 2022 sampai 2023, untuk pendapatan Adaro ini sendiri pada tahun 2023 turun sebesar 19,6%, sedangkan untuk laba bersihnya juga turun sebesar 34,5%. Transisi dari tahun 2022 ke 2023, penurunan ini disebabkan karena fluktuasi harga batubara secara global. Tetapi untuk total ekuitasnya meningkat sebesar 13,5%, sehingga dapat disimpulkan kalau ada penguatan struktur pemodalan di perusahaan. Baik, yang pertama analisis dari rasio profitabilitas. Di rasio ini kita akan mengukur seberapa baik perusahaan itu menghasilkan laba dari pendapatan dan aset yang dimiliki. Di sini ada yang pertama ada gross profit margin. Gross profit margin ini digunakan untuk mengukur presentasi laba kotor terhadap total pendapatan. Jadi di sini memberikan gambaran tentang seberapa efisien Adaro mengelola biaya langsung atau biaya produksinya. Bisa dapat terlihat dari tahun 2022 ke 2023 ada peningkatan, ada penurunan, sehingga bisa disimpulkan kalau Adaro berhasil meningkatkan efisiensi dalam mengelola biaya produksi mereka, walau ada penurunan total pendapatan sebelumnya. Kemudian ada net profit margin. Net profit margin ini digunakan untuk melihat pengelolaan biaya. Jadi di bagian ini NPM-nya mengalami penurunan juga karena fluktuasi harga batubara dan biaya operasional yang meningkat. Kemudian untuk ROA atau return on asset-nya ada penurunan juga dari 26,3% ke 17,7%, mencerminkan kalau perusahaan kurang efisien dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba di tahun 2023. Kemudian untuk ROE-nya juga mengalami penurunan. Hal ini juga disebabkan karena penurunan laba bersih yang dihasilkan dari ekuitas. Tapi di tahun 2023 struktur pemodalan mereka yang total liabilitas itu meningkat. Kemudian untuk rasio likuiditas, di sini kami menggunakan current ratio, seberapa cepat aset perusahaan itu bisa liquid. Di sini dapat terlihat bahwa rasio
Adaro tergolong tinggi karena di atas 1%, menyimpulkan kalau Adaro cukup efisien dalam mengelola asetnya. Kemudian ada rasio solvabilitas. Di sini kami menggunakan debt to equity ratio. Pada debt to equity ratio-nya terlihat ada penurunan dari 0,65 menjadi 0,41, menunjukkan kalau Adaro memperkuat struktur modalnya dengan menurunkan tingkat utang relatif terhadap ekuitas. Dan untuk rasio aktivitas atau efisiensi, kami menggunakan total asset turnover. Di sini ada penurunan juga dari 0,75 menjadi menuju 0,62. Untuk analisa valuasi sahamnya, kami menggunakan tiga ukuran. Yang pertama ada earning per share. Earning per share ini dari dapat terlihat dari 0,00885 turun menjadi 0,058, sedangkan untuk price to earning ratio-nya atau PE sebesar di tahun 2003 sebesar 3,1 itu menunjukkan valuasi yang moderat, sedangkan untuk PBV-nya menunjukkan kalau harga saham itu relatif tinggi daripada nilai buku, sehingga ada ekspektasi kalau investor itu punya ekspektasi yang tinggi ke prospek perusahaan. Secara keseluruhan untuk Adaro itu punya valuasi yang cukup menarik untuk investasi jangka panjang. Walau tetap harus mempertimbangkan risiko batubara dan ketidakpastian makroekonomi. Untuk PT Aneka Tambang sendiri didirikan dengan nama perusahaan yaitu Perusahaan Negara Aneka Tambang pada tanggal 5 Juli 1968. Pendapatan Antam ini diperoleh melalui kegiatan eksplorasi dan penemuan deposit mineral, pengolahan mineral tersebut secara ekonomis, dan penjualannya tersebut kepada konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia. Komoditas utama Antam adalah biji nikel kadar tinggi atau saprolit, biji nikel kadar rendah atau limonit, ferronikel, emas, perak, dan bauksit. Next. Bisa dilihat sendiri untuk analisis finansialnya pada rasio profitabilitasnya untuk gross profit margin tahun 2022 sebesar 17,87% dan tahun 2023 sebesar 15,38%. GPM dan NPM ini mengalami penurunan. Selanjutnya ada NPM sebesar 8,32% dan 2023 sebesar 7,50%. Untuk ROA sendiri tahun 2022 sebesar 11,36% dan tahun 2023 sebesar 7,18%. Untuk ROE-nya sendiri pada tahun 2022 sebesar 16,11% dan 2023 sebesar 9,87%. Meskipun Antam menghasilkan laba dan posisi keuangan perusahaannya tetap kuat dengan peningkatan signifikan pada total aset dan ekuitasnya, penurunan ROA menunjukkan bahwa efisiensi Antam dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba menurun, yang bisa disebabkan oleh penurunan pendapatan atau kenaikan biaya. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Pada current ratio tahun 2022 sebesar 1,958 dan pada tahun 2023 sebesar 2,339. Jadi current rasionya ini mengalami kenaikan dari 1,958 menjadi 2,39 dan berada di atas angka ideal yaitu sebesar 1 yang menjadikan Antam mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Untuk rasio solvabilitasnya pada debt to equity rasio pada tahun 2022 sebesar 0,419 dan pada tahun 2023 sebesar 0,374. DER ini menurun yang menunjukkan bahwa Antam berhasil mengurangi proporsi utang terhadap ekuitas yang merupakan indikator positif bagi stabilitas keuangan jangka panjang. Selanjutnya ada rasio aktivitas pada total aset turnover. Tahun 2022 sebesar 1,365 dan pada tahun 2023 sebesar 0,957. Ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan pendapatan berkurang atau potensi underutilities aset pada tahun 2003. Next.
Untuk EPS sendiri pada tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami penurunan, di mana ini mencerminkan laba per lembar saham yang lebih rendah pada tahun 2003, mengidentifikasikan bahwa penghasilan per saham yang diterima investor yaitu turun. Untuk selanjutnya ada price to earnings ratio. Pada tahun 2023 hingga 2023, pada tahun 2022 hingga 2023 mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa investor membayar lebih untuk setiap dolar laba, meskipun laba per sahamnya menurun. Selanjutnya ada price to book value. Pada tahun 2022 hingga 2023 mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa saham Antam lebih murah dibandingkan nilai buku. Dilihat dari pertumbuhan finansial pada PT Aneka Tambang ini yang kuat, diversifikasi produk dan peluang besar di pasar nikel, prospek PT Aneka Tambang ini ke depannya sangat positif. Namun perusahaan perlu mengelola risiko pasar komoditas global dan fluktuasi geopolitik untuk memaksimalkan pertumbuhan berkelanjutan. Next. Berikutnya, profil dari perusahaan Merdeka Copper Gold. Perusahaan ini didirikan tahun 2012, yang mana produk utama mereka yaitu emas batangan murni dan tembaga dengan standar yang ramah lingkungan serta memenuhi kebutuhan pasar global. Dan perusahaan ini terdaftar di BEI sejak tanggal 19 Juni tahun 2015 dengan kode saham MDKA. Next. Di sini analisis keuangan dari perusahaan Merdeka Copper Gold, yang mana perhitungan terhadap rasio profitabilitas yang ada di slide, yaitu kinerjanya menunjukkan peningkatan yang signifikan di tahun 2022 sampai 2023. Berdasarkan profitabilitas GPM, ini mencerminkan efisiensi yang lebih baik dalam menghasilkan laba kotor dari pendapatan. Yang kemudian NPM-nya juga naik, ini menunjukkan pengelolaan biayanya yang lebih efektif. Kemudian berdasarkan ROA, ini menunjukkan atau menandakan peningkatan efisiensi dalam penggunaan aset untuk menghasilkan laba cukup baik. Kemudian di bagian profitabilitas ROE, ini mencerminkan kinerja yang lebih baik dalam memanfaatkan ekuitas untuk menghasilkan laba. Nah, secara keseluruhan, beberapa rasio ini menunjukkan bahwa adanya perbaikan signifikan dalam efisiensi operasional, pengelolaan aset, dan pengelolaan modal perusahaan. Next. Kemudian selanjutnya ada rasio likuiditas, yang mana di tahun 2022 berdasarkan data ditemukan menunjukkan nilai 1,4, dan di tahun 2023 menunjukkan nilai 1,3, yang mana terindikasi mengalami penurunan kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan lancar. Akan tetapi rasio ini masih berada di atas nilai 1, yang berarti likuiditas ini masih dalam kondisi aman. Kemudian di bagian rasio solvabilitas dengan nilai di tahun 2022 yaitu 0,9 dan di tahun 2023 0,7, yang terindikasi mengalami penurunan juga, yang mana perusahaan mengandalkan sedikit hutang dibandingkan ekuitasnya untuk mendanai operasionalnya, yang menunjukkan perbaikan struktur permodalan. Kemudian yang ketiga ada rasio aktivitas. Di rasio aktivitas di tahun 2022 sebesar 0,77 dan di tahun 2023 0,44. Di sini menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Next. Kemudian di bagian valuasi saham ini di tahun 2022 EPS-nya
sebesar 0,000235 dan di tahun 2023 0,00273, yang mana mengindikasikan bahwa laba bersih perusahaan yang tersedia untuk setiap lembar sahamnya meningkat secara signifikan, sehingga menunjukkan profitabilitas perusahaan. Kemudian di price to earning ratio atau PE sebesar 17,531 914,89 di tahun 2023 sebesar 988,64. Di sini mencerminkan bahwa peningkatan profitabilitas perusahaan yang signifikan dan valuasi sahamnya lebih wajar. Yang terakhir ada price to book value, menunjukkan bahwa harga saham perusahaan jauh lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya, yang mana price to book value ini yang tinggi seperti ini mengindikasi bahwa ekspektasi pasar yang sangat optimis terhadap pertumbuhan dan kinerja perusahaan di masa depan. Kemudian di sini untuk prospek kedepannya, yang mana investor yang tertarik pada sektor pertambangan dan fokus pada keberlanjutan dan tren global seperti energi terbarukan, dapat mempertimbangkan perusahaan Merdeka Copper Gold sebagai peluang investasi, yang mana prospek keuangan yang solid, diversifikasi produk dan komitmen terhadap keberlanjutan menjadikan saham MDKA menjadi pilihan yang menarik, terutama untuk investasi jangka menengah hingga panjang. Diversifikasi portofolio dan monitoring terhadap fluktuasi harga komoditas adalah langkah penting untuk mengelola resiko. Next. PT Indika Energi Tbk didirikan pada tahun 2000, tepatnya pada tanggal 19 Oktober, yang kini menjadi salah satu perusahaan energi terintegrasi yang terkemuka di Indonesia. Indika Energi melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 melalui penawaran umum perdana. Lalu, PT Indika Energi Tbk berfokus pada eksplorasi dan produksi batubara, layanan energi, serta investasi strategis di sektor infrastruktur, kendaraan listrik, dan solusi energi yang berkelanjutan. Lalu, PT Indika Energi Tbk berkomitmen untuk menciptakan portofolio yang tangguh melalui diversifikasi ke sektor non-batubara dengan target 50% pendapatan non-batubara pada tahun 2025. Next. Di sini analisis finansialnya, yaitu ada GPM atau Gross Profit Margin pada tahun 2022 sebesar 20,17%. Lalu pada 2023 yaitu 18,23%. Lalu Net Profit Margin atau NPM pada tahun 2022 sebesar 11,79%, dan pada 2023 sebesar 4,99%. ROA-nya pada tahun 2022 yaitu sebesar 14,21%, dan pada 2023 sebesar 4,85%. ROE pada tahun 2022 yaitu sebesar 38,11%, lalu pada 2023 sebesar 10,96%. Dalam sektor profitabilitas ini dan indikator profitabilitas ini menunjukkan penurunan karena tekanan pada pendapatan dan laba bersih. Hal ini mencerminkan tantangan operasional seperti fluktuasi harga batubara dan biaya produksi. Next. Lalu ada pada bagian likuiditas, current ratio, yaitu pada 2022 yaitu sebesar 1,57, dan pada tahun 2023 sebesar 1,30. Meskipun current ratio menurun, perusahaan masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu rasio solvabilitas dengan debt to equity ratio pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,68, dan 2023 sebesar 1,26
DER yang membaik mencerminkan pengelolaan utang yang lebih baik dan penguatan struktur keuangannya. Lalu, rasio aktivitas yaitu total asset turnover pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,21, lalu pada 2023 yaitu sebesar 0,97. Next. Lalu ada valuasi saham, earning per share pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,098 dan pada tahun 2023 sebesar 0,029. Lalu price to earning ratio pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,949, lalu 2023 sebesar 3,207. Lalu price to book value pada tahun 2022 sebesar 0,362 dan 2023 sebesar 0,353. Rasio PE yang meningkat menunjukkan bahwa pasar mungkin mengharapkan pemulihan di masa depan. Sementara price to book value yang stabil mencerminkan valuasi aset yang menarik. Lalu prospek ke depannya dari PT Indika Energi yaitu yang pertama ada diversifikasi pendapatan, lalu yang kedua peningkatan permintaan energi bersih, lalu yang ketiga ada pasar batubara yang masih kuat, yang keempat ekspansi di sektor kendaraan listrik, kelima penguatan komitmen di ESG, dan keenam dan terakhir stabilitas ekonomi dan kebijakan nasional. Next. Selanjutnya merupakan analisis dari perusahaan PT Energi Mega Persada Tbk yang perusahaan ini didirikan pada tanggal 16 Oktober 2001 yang berfokus pada eksplorasi, pengembangan, dan juga produksi minyak serta gas bumi. Perusahaan ini memiliki kepemilikan saham di berbagai blok migas yang berlokasi di Indonesia dan Mozambik. Boleh di next. Selanjutnya terdapat analisis finansial dari perusahaan Energi Mega Persada. Yang pertama adalah analisis rasio profitabilitas. Yang pertama ada GPM atau Gross Profit Margin, di mana mengalami penurunan antara tahun 2022 dan 2023, di mana tahun 2022 sebesar 41% dan 2023 sebesar 35%. Selanjutnya ada Net Profit Margin di tahun 2022 sebesar 15% dan mengalami peningkatan di 2023 sebesar 16%. Selanjutnya ada Return on Asset di 2022 sebesar 6%, lalu mengalami penurunan sebesar 5% di tahun 2023. Yang terakhir ada Return on Equity di tahun 2022 sebesar 13% dan mengalami penurunan di 2023 sebesar 12%. Pada analisis rasio profitabilitas ini menunjukkan tekanan pada margin laba kotor. Hal ini dapat disimpulkan bahwa GPM menurun sebesar 6% di tahun 2023 menunjukkan efisiensi biaya produksi memburuk atau adanya tekanan daya harga jual. Pada NPM terdapat kenaikan 1% yang mencerminkan pengelolaan biaya yang lebih baik. Lalu terdapat penurunan pada ROA sebanyak 1% mencerminkan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba menurun. Dan pada ROE terdapat penurunan sebesar 1%, di mana hal ini menunjukkan pengembalian kepada pemegang saham lebih rendah. Boleh di next. Selanjutnya ada analisis rasio likuiditas. Yang pertama dari current ratio, terdapat peningkatan dari 2022 sebesar 0,53, lalu di 2023 sebesar 0,67. Hal ini memang meningkat, tetapi tetap berada di bawah angka ideal yang seharusnya lebih dari angka 1. Sehingga kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek masih terbatas. Selanjutnya ada di solvabilitas dengan menghitung debt to equity ratio di tahun 2022 sebesar 1,32, lalu mengalami peningkatan di 2023 sebesar 1,34. Hal ini
menunjukkan ketergantungan perusahaan pada utang semakin tinggi dibandingkan jumlah ekuitas. Selanjutnya ada di analisis aktivitas dengan menghitung total asset turnover di tahun 2022 sebesar 0,38 lalu mengalami penurunan di 2023 sebesar 0,31. Hal ini menunjukkan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan pendapatan yang menurun, di mana mengindikasikan bahwa potensi underutilisasi pada aset. Boleh di next. Selanjutnya untuk analisis valuasi saham, yang pertama ada earning per share mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar 0,00269 dan di 2023 sebesar 0,00275. Lalu ada price to earning ratio di tahun 2022 sebesar 109.293,68 dan di 2023 sebesar 80.000. Lalu ada price to book value di 2022 sebesar 14.171,82 dan di 2023 sebesar 9.332,80. Hal ini dapat disimpulkan bahwa EPS mengalami sedikit peningkatan yang mencerminkan perbaikan laba per saham. Lalu penurunan price to earning ratio menunjukkan saham lebih murah dibandingkan potensi laba sebelumnya yang dapat menarik investor. Lalu di price to book value mengalami sedikit peningkatan mencerminkan valuasi saham di bawah nilai buku. Berdasarkan analisis PT Energi Mega Persada untuk prospek 2024, perusahaan ini berpotensi tumbuh melalui ekspansi aset, fokus pada gas bumi, dan efisiensi operasional. Penyelesaian akuisisi aset baru di awal 2024 dapat diproyeksikan meningkatkan produksi. Meskipun pendapatan 2023 menurun, laba bersih naik 2,53% yang mencerminkan efisiensi biaya. Tantangan seperti transisi energi dan fluktuasi harga tetap perlu diantisipasi, namun strategi kuat perusahaan memberi peluang untuk menjaga profitabilitas. Baik, berikut adalah analisis dari yang bisa kami lakukan untuk analisis makroekonomi, analisis industri, dan juga analisis dari perusahaan terkait yang bergerak di sektor pertambangan. Kesimpulan dapat kami simpulkan bahwa sektor pertambangan, khususnya untuk subsektor batubara, itu masih memiliki potensi jangka pendek yang menarik, apalagi karena sekarang di akhir tahun untuk negara yang menjadi impor terbesar batubara seperti Cina dan India, Cina mengalami sedang menghadapi musim dingin, dan permintaan dari negara tersebut akan tetap menjadi pendorong utama yang membuat subsektor batubara ini terus naik. Tapi ada tantangan jangka panjang yang perlu diperhatikan di sektor pertambangan seperti transisi energi global dan juga regulasi lingkungan, karena negara maju seperti di daerah Eropa sudah mulai bertransisi untuk mendukung SDGs, yaitu energi terbarukan. Bagi investor, saham-saham seperti Adaro dan Indi cukup layak untuk dipertimbangkan karena valuasinya menarik dan struktur pemodalannya kuat, tetapi tetap perlu dipertimbangkan risiko dari fluktuasi harga komoditas dan tantangan kebijakan global. Berikut yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak karena telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan dalam melakukan analisis masih terdapat kekurangan. Terima kasih. Kami izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.